Bab 1746. Bantu kami mencapai terobosan alam. Selusin pria tua tertegun lagi setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Tahukah Anda, mereka semua memiliki kekuatan alam bintang, dan mereka telah terjebak di alam kekuatan spiritual ini untuk waktu yang sangat lama. Mereka telah berlatih keras selama bertahun-tahun dan ingin menerobos, tetapi itu tidak mudah. Untuk master tingkat bintang di usia mereka, jika mereka bisa menerobos, mereka pasti sudah lama menerobos, jadi mengapa mereka menunggu sampai sekarang? Singkatnya, semakin tua dan semakin tinggi alamnya, semakin sulit bagi makhluk untuk menerobos. Sekarang seorang junior benar-benar mengatakan bahwa mereka semua akan mencapai terobosan alam, beraninya mereka mempercayainya. Semuanya, apakah menurutmu pemuda ini tampak sedikit sembrono? Salah satu lelaki tua tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Pemuda ini sangat misterius. Mari kita tidak menanyainya. Ikuti saja keinginannya. Lagi pula itu tidak akan merugikan kita. Petik 2. Pria tua lain yang terlihat lebih tua memikirkannya dan berkata kepada pria tua lainnya melalui transmisi suara. Orang tua ini memiliki status yang sangat tinggi dalam pembunuhan, jadi orang tua lainnya mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Lansia, jangan khawatir, fondasi kekuatan spiritualmu sudah sangat kuat, dan kamu telah sepenuhnya memenuhi persyaratan untuk terobosan, hanya satu kesempatan yang hilang. Ye Yunfei tertawa. Setelah mendengar kata-kata Ye, selusin pria tua tidak bisa tidak diam-diam menantikannya. Kemudian, Ye Yunfei memasuki menara hantu dan mulai memurnikan eliksir. Setelah dimurnikan, mereka diserahkan kepada pejabat tingkat tinggi itu. Setelah mendapatkan ramuan Ye Yunfei, para penguasa pembunuhan tanah itu mulai mundur, mengambil ramuan, dan menghantam kerajaan. Selain pembunuh tanah tingkat tinggi ini, Ye juga memurnikan sejumlah besar ramuan untuk pembunuh tanah lainnya di dunia kecil ini. Bagi mereka yang memiliki harapan untuk menerobos, Ye secara khusus menyempurnakan ramuan yang sesuai untuk mereka. 2 hari kemudian, gemuruh, ada semburan buntur kesengsaraan di dunia kecil ini. Para master yang membunuh satu demi satu mulai mengatasi bencana guntur. Haha, akhirnya aku menerobos ke alam bintang. Dan mencapai kesempurnaan. Tahun, satu demi satu master bintang berhasil menerobos dan tertawa bahagia. Kemudian, para master pembunuh tanah di alam lain juga mulai menerobos satu demi satu. Kakak Su, kamu sangat terampil, aku sangat mengagumimu. Situ Konger berdiri di samping Ye Yunfei, memandangi para ahli pembunuhan bumi yang sedang mengalami bencana guntur di kejauhan, merasa sangat terkejut. Metode Tuan Su memang sangat pintar, yang mengagumkan. Berdiri di samping Ye Yunfei, Hall Mastermu juga menghela nafas. Tuanmu, ini terutama karena anggota pembunuhan tanah Anda telah tinggal di dunia kecil ini terlalu lama, dan mereka tidak pandai alkimia. Sudah lama sejak tidak ada alkemis untuk membantu mereka. Jadi mereka adalah sangat kekurangan pil untuk membantu kultivasi mereka, dan sekarang saya telah memecahkan sejumlah besar pil untuk diberikan kepada mereka. Dalam keadaan seperti itu, efeknya akan sangat ideal. Ketika saya memberi mereka pil di masa depan, efeknya akan menjadi lebih buruk. Ye Yunfei berkata sambil tersenyum. Itu masuk akal. Situ Konger dan Hall Mastermu mengangguk setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Pil memang sangat penting untuk kultivasi prajurit. Bakat, karakter, keterampilan bela diri, dan sumber daya kultivasi seringkali menentukan pencapaian seni bela diri yang dapat dicapai oleh seorang pejuang. Jika ada tautan yang hilang, efek kultivasi akan sangat berkurang. Sambil memurnikan pil untuk membantu anggota pembunuh bumi menerobos, Ye Yunfei juga meminta budaknya dari makam Tianyu untuk menyerahkan semua warisan berbagai keterampilan dari makam Tianyu, sehingga anggota tingkat tinggi dari pembunuh bumi bisa melakukan penelitian dan bahkan praktek. 4 atau 5 hari kemudian, hampir setengah dari anggota Earthslayer di dunia kecil ini berhasil menerobos. Kekuatan keseluruhan telah sangat ditingkatkan. Saya berharap tetua membuat terobosan. Sekelompok pembunuh bumi berkumpul di sekitar gunung di dunia kecil ini, menunggu dengan ketegangan dan antisipasi, berbisik dari waktu ke waktu. Gunung ini adalah gunung latihan Penatuazu. Penatuazu adalah pembunuh tingkat tinggi yang paling kuat dan berperingkat tertinggi di dunia kecil ini. Kekuatan sempurna dari Nian Xingjing. Jika dia bisa menerobos, dia akan berada di alam bintang patah. Di atas alam Nian Xing adalah alam bintang terfragmentasi. 3 ranah Nian Xing, bintang patah, dan bintang pengintip disebut ranah bintang 3.
Di benua Hongmeng, penguasa negara berbintang sudah dapat meninggalkan benua, memasuki langit berbintang yang luas, menyerap kekuatan langit berbintang, dan menggunakannya untukku. Adapun master dari alam bintang patah, mereka dapat berkeliaran di langit berbintang yang luas, bahkan menghancurkan langit berbintang, dan melakukan perjalanan kemana saja di benua dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tetapi ahli pengamatan bintang bahkan lebih kuat, mereka dapat sepenuhnya melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu di benua Hongmeng dan pergi ke kehampaan yang kacau di luar. Stargazing Realm adalah pakar terkuat di benua Hongmeng. Hanya saja, di benua Hongmeng, tidak ada yang tahu apakah ada master di dunia perbintangan. Belum lagi Starpring Realm, bahkan tidak banyak master di Broken Star Realm. Tentu saja, ada legenda di benua Hongmeng bahwa pemilik istana Tianshan adalah penguasa alam menatap bintang. Tentu saja, ini hanya legenda, dan tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Faktanya, di seluruh benua Hongmeng, hanya Ye Yunfei yang mengetahui kekuatan master istana dari istana Dewa Surgawi. Tuan Su, apakah menurut Anda Penatua Su dapat menerobos ke alam bintang patah? Seorang pembunuh darat bertanya kepada Ye Yunfei. Tatapan para pembunuh tingkat tinggi lainnya juga menatap Ye Yunfei. Dalam beberapa hari terakhir, sikap pejabat tinggi terhadap Ye Yunfei telah mengalami perubahan besar. Sekarang mereka sangat mengagumi Ye Yunfei. Seharusnya mungkin, Ye Yunfei mengangguk dan menjawab, "Itu bagus. Selama Penatua Zu menerobos ke alam bintang patah, pembunuh bumi kita akan berani keluar untuk menemukan makam Tian Yu untuk membalas dendam." Para pembunuh utama bumi itu sangat bersemangat. Sekarang mereka tidak akan meragukan apa yang dikatakan Ye Yunfei. Tuan Su, mulai sekarang, Anda adalah dermawan kami yang hebat. Jangan mengucapkan terima kasih atas kebaikan Anda. Di masa depan, jika Tuan Su memiliki tugas, pesan saja. Petik 2. Seorang pembunuh tingkat tinggi berkata kepada Ye Yunfei terima kasih. Ya, Tuan Su, mulai sekarang, Anda adalah dermawan dari pembunuh tanah kami. Pembunuh tanah berpangkat tinggi lainnya juga berkata satu demi satu. Semuanya, sama-sama, kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Sehari kemudian, di tengah penantian cemas banyak anggota Disa, akhirnya pada saat tertentu. Gemuruh. Tiba-tiba, langit di atas puncak gunung ini mulai diselimuti awan gelap, guntur meledak, dan petak-petak besar awan gelap mulai berkumpul. Ledakan, sesosok melonjak ke langit dan mulai melintasi bencana guntur, itu adalah Penatua Su. Saya berharap para tetua sudah mulai mengatasi bencana guntur. Para anggota pembunuhan bawah tanah di sekitar gunung bersorak-sorai. 1 jam kemudian, saya berharap para tetua selamat dari bencana guntur dan berhasil menerobos. Haha, Tuan Su, saya telah terjebak dalam penyelesaian dunia bintang selama ratusan tahun, dan akhirnya saya berhasil melewati hari ini. Terima kasih atas bantuan Anda. Petik 2. Penatua Zu melangkah di depan Ye Yunfei, tertawa dan mengepalkan tinjunya. Menerobos ke alam bintang patah, dia dapat dengan mudah menghancurkan ruang manapun di benua Hongmeng, datang dan pergi dengan bebas, dan memiliki kecepatan ekstrim yang mengerikan. Pada saat ini, Penatua Zu memancarkan aura misterius, seolah-olah dia terintegrasi dengan dunia sekitarnya, terlepas dari satu sama lain. Penatua Zu, kamu tidak harus sopan. Ye Yunfei tersenyum ringan. Tuan Su, selanjutnya, kami akan bergandengan tangan dengan Tuan Su untuk menangani makam Tian Yu dan alam mayat. Kata Penatua Zu. Meskipun Penatua Zu telah menerobos ke alam bintang patah, dia tidak berani mengabaikan Ye Yunfei sedikitpun. Berbagai metode yang ditampilkan Ye Yunfei membuatnya mengerti bahwa pemuda di depannya pasti memiliki latar belakang yang mencengangkan. Pemuda seperti itu hanya bisa ramah, bukan jahat. Oke, Ye Yunfei mengangguk. Alasan mengapa Ye Yunfei menemukan anggota kelompok pembunuh darat ini adalah untuk tujuan ini. Tuan Su, kapan kita akan bertindak? Penatua Zu bertanya. Tunggu beberapa hari dulu, aku akan mengunjungi Tian Waitian. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, "Apa, Tuan Su? Apakah Anda akan pergi ke Tian Waitian?" Petik 2. Penatua Zu terkejut ketika mendengar ini. Bab 1747. Wajah para pejabat tinggi di sekitarnya juga berubah drastis saat mendengar Ye Yunfei menyebut-nyebut Tian Waitian. Tuan Su, dikatakan bahwa tempat terlarang Tian Waitian telah ditutup dan tidak dapat dimasuki, dan di dalamnya terlalu berbahaya. Kata Tetua Su.
Tian Waitian adalah tempat terlarang bergengsi di zaman kuno Middle Earth Senzu, dianggap sebagai salah satu dari dua tempat terlarang paling berbahaya di benua Hongmeng, setara dengan tempat hidup dan mati. Dikatakan bahwa bahkan jika para ahli dari alam bintang patah dan alam menatap bintang masuk, ada kemungkinan mereka akan musnah. Namun kemudian, untuk alasan yang tidak diketahui, pintu masuk dan keluar Tian Waitian tiba-tiba ditutup dan diisolasi dari dunia. Akibatnya, tempat terlarang ini berangsur-angsur dilupakan oleh makhluk-makhluk di benua Hongmeng, terutama generasi muda, yang bahkan tidak tahu bahwa pernah ada tempat terlarang yang begitu terkenal. Hanya makhluk dari generasi yang lebih tua yang dapat mengingat Tian Waitian. "Kakak Su, untuk apa kamu pergi ke Tian Waitian?" Si Tukonger bertanya dengan kaget. Meskipun dia adalah generasi yang lebih muda, dia berspesialisasi dalam menanyakan semua jenis berita, termasuk banyak rahasia dunia tengah Tiongkok kuno, dan dia mengetahui semuanya dengan baik. "Kamu juga ikut denganku?" Ye Yunfei mengangguk dan berkata, "Aku juga mau pergi. Kakak Su, dikatakan bahwa Tian Waitian sangat berbahaya. Dengan kekuatan kita berdua, kita tidak tahu apakah kita memiliki kesempatan untuk keluar. Selain itu, pintu masuk dan keluar Tian Waitian sudah lama ditutup." "Tidak mungkin." Si Tukonger terkejut, dan dengan cepat menjawab, "Kakak Situ, bukankah aku sudah memberitahumu beberapa hari yang lalu bahwa selain mencari pembantu, kita juga perlu menjadi lebih kuat? Aku memasuki Tian Waitian bersamamu untuk menjadi lebih kuat. Mengenai apakah kita bisa masuk, jangan khawatir. Aku punya cara untuk membawamu masuk. Tentu saja, jika saudara Situ tidak mau mengikuti saya, tidak apa-apa juga, tetap di sini dan tunggu saya keluar. Hanya saja, saudara Situ mungkin melewatkan banyak kesempatan." Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan ringan, "Oke, Kakak Su, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk menemani pria itu, ayo masuk bersamamu." Petik 2. Si Tukonger ragu-ragu sejenak, dan mengertakkan gigi. Dia tahu bahwa banyak hal yang tidak mungkin menjadi mungkin di tangan Ye Yunfei. Tentu saja, dia tidak ingin melewatkan kesempatan untuk menjadi lebih kuat. "Tuan Su, karena kalian harus masuk, bagaimana dengan ini, biarkan aku masuk dengan kalian berdua." "Penatua," Zu berkata tiba-tiba. "Penatua Su, tidak perlu, Anda baru saja membuat terobosan dan perlu dikonsolidasikan. Selama periode waktu ini, Anda harus berlatih di pintu tertutup dan membiasakan diri dengan alam bintang patah. Juga, luangkan waktu untuk mempelajari keterampilan tubuh dan pedang makam Tianyu. Dan ketika Anda benar-benar bertarung, Anda akan dapat mengetahui diri sendiri dan musuh. Juga, saya memiliki formasi pembunuhan, yang berspesialisasi dalam menumbuhkan semangat membunuh, yang sangat cocok untuk pembunuhan Anda. Anda dapat mengatur dan membimbing semua orang untuk berlatih dengan baik." Petik 2. Dengan jentikan jarinya, Ye Yunfei mengirimkan informasi rinci tentang formasi pembunuhan ke lautan jiwa tetua Su. Sekarang organisasi pembunuh itu adalah miliknya. Ye Yunfei tentu saja harus mempersenjatai tim pembunuh dengan baik, jadi dia tidak akan pelit. Semakin kuat, semakin besar manfaatnya bagi Ye Yunfei. "Oke, Pak Su, hati-hati." Petik 2. Penatua Zu tidak punya pilihan selain setuju. "Tuanmu, mulai sekarang, Anda akan tinggal di sini dan mengikuti Penatua Zu dan yang lainnya." Petik 2. Ye Yunfei berkata kepada Hall Mastermu, "Tentu saja, sejak saat itu, pembunuh Tanah Timur kita secara resmi telah kembali ke markas. Saya telah mengirim orang kembali ke Tanah Air Timur untuk memberitahu sebagian besar anggota Tanah Air Timur untuk datang ke markas. Hanya sebagian kecil dari mereka ditempatkan di Wastelen Timur." Hall Mastermu mengangguk. Ye Yunfei mengangguk, lalu berbalik, bersiap untuk meninggalkan dunia kecil ini bersama si Tukonger. "Tuan Muda Su, tunggu." Selama beberapa hari terakhir, sejumlah besar orang dari makam Tianyu telah ditempatkan di luar. Anda pasti akan bertemu mereka saat Anda keluar sekarang. Kekuatan keseluruhan kelompok orang dari makam Tianyu ini sangat kuat. Yang satu adalah penguasa dunia bintang, satu di tahap awal dunia bintang, dan yang lainnya di tahap tengah. Bagaimana dengan ini? Saya akan keluar dan membunuh mereka terlebih dahulu. Kata Tetua Su, satu adalah tahap awal dari keadaan membaca bintang, dan yang lainnya adalah tahap tengah. Penatua Su, Anda tidak perlu keluar. Saya bisa menghadapinya. Penatua Su, Anda masih bersembunyi di dunia kecil ini untuk saat ini.
Jangan keluar untuk melakukan aktivitas di luar, agar tidak ditangkap oleh orang-orang Tianyu. Saya menemukan bahwa jika Anda memukuli rumput untuk menakut-nakuti ular, maka itu tidak akan berpengaruh, membuat prajurit kejutan menonjol. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, "Itu bagus. Ayo lakukan semuanya sesuai dengan kata-kata Tuan Su." Petik 2. Penatua Zhu mengangguk setuju. Segera, Ye Yunfei membawa situ Konger keluar dari dunia kecil ini dan kembali keluar angkasa. Di antara reruntuhan di luar, sekelompok orang dari makam Tianyu sedang mencari di mana-mana. Beberapa hari yang lalu, sekelompok orang dari makam Tianyu terbunuh di sini. Setelah menerima berita, manajemen senior makam Tianyu segera mengirim 2 ahli dari alam Niansing untuk membawa pasukan ke sini untuk menyelidiki apa yang terjadi, ada apa. Karena reruntuhan ini adalah markas Disa saat itu. Meskipun makam Tianyu memusnahkan organisasi pembunuh bawah tanah, selalu dicurigai bahwa masih ada sisa-sisa organisasi pembunuh bawah tanah yang masih hidup, sehingga telah diselidiki selama ini. Anda tahu, Disa saat itu adalah organisasi pembunuh yang lebih kuat daripada makam Tianyu, dan itu milik salah satu negara adidaya terkuat di dunia tengah Tiongkok. Kekuatan super seperti itu seringkali sulit untuk dimusnahkan sepenuhnya. Kami telah mencari di sini selama beberapa hari. Kami telah mencari setiap inci dan setiap inci reruntuhan, tetapi tidak ada petunjuk. Kurasa pembunuhnya sudah melarikan diri ke tempat lain, tidak akan tinggal di sini menunggu untuk mati. Mengapa jangan kita kembali dan melapor kepada pemilik makam? Saat ini, di tengah reruntuhan, seorang lelaki tua berbaju hitam berkata, "Karena itu, sebelum kita datang, pemilik makam mengatakan kepada kita untuk bersabar. Kita perlu melakukan penyelidikan terperinci, jadi bersabarlah," kata lelaki tua berbaju hitam lainnya. Salah satu dari 2 lelaki tua berpakaian hitam itu berada di tahap awal alam pengenalan bintang, dan yang lainnya berada di tahap tengah alam pelafalan bintang. "Bukannya aku tidak sabar, tapi aku merasa tidak ada gunanya menghabiskan lebih banyak waktu di reruntuhan ini. Selama bertahun-tahun, makam Tianyu kami telah mengirim orang ke garnisun di sini, dan aku tidak tahu berapa puluh ribu orang-orang telah mencari reruntuhan ini. Ternyata tidak ada yang ditemukan. Bukankah ini buang-buang waktu? Adapun pembunuhan mendadak terhadap orang-orang yang ditempatkan di sini beberapa hari yang lalu, itu tidak dapat dikaitkan dengan pembunuhan di darat. Saya kira mungkin saja orang-orang yang ditempatkan di sini tersinggung tuan macam apa, baru saja menimbulkan bencana bunuh diri, atau musuh lain dari makam Tianyu kita yang melakukannya." Orang tua yang membaca kekuatan tahap awal alam astral berkata, "Apa yang dilakukan musuh lain? Mungkinkah dia?" Orang tua yang membaca kekuatan tahap tengah alam astral pertama kali menunjukkan ekspresi bingung, lalu tubuhnya bergetar, dan dia memikirkan seseorang. Mungkin Su Fei dari Wilderness Timur. Orang tua lainnya juga segera mengerti siapa yang dimaksud pihak lain dan berkata. Bab 1748. Kedua lelaki tua yang membaca bintang-bintang memikirkan Ye Yunfei pada saat yang sama. Karena, beberapa waktu lalu, Ye Yunfei menghancurkan banyak poin di Tianyu Tum dan Kors Realm. Awalnya, kekuatan super kuat seperti Tianyu Tum dan Kors Realm tidak memiliki kekuatan atau tuan yang ingin memprovokasi mereka, jadi selalu tidak ada musuh di sisi baiknya. Tetapi sekarang berbeda, 2 kekuatan utama memiliki kesamaan nomor 1 musuh, Su Fei. Itu benar. Aku membunuh orang-orang yang ditempatkan di sini di makam Tianyu. Kedua lelaki tua ini sedang berbicara ketika tiba-tiba sebuah cibiran terdengar. Kemudian, Ye Yunfei dan Situ Konger muncul tidak jauh dari sana. Ye Yunfei dan Situ Konger baru saja keluar dari dunia kecil ketika mereka mendengar percakapan antara 2 orang tua ini dari makam Tianyu. "Apakah kamu Su Fei dari Wilderness Timur?" Kedua lelaki tua dari makam Tianyu menjadi pucat karena terkejut, menatap Ye Yunfei, dan bertanya dengan tajam. "Ya, saya Su Fei," jawab Ye Yunfei sambil tersenyum. Di kejauhan, orang lain dari makam Tianyu memperhatikan bahwa situasi di sini tidak normal, dan mereka bergegas ke sini satu demi satu. Dalam sekejap mata, lebih dari 70 orang dari makam Tianyu mengepung Ye Yunfei dan Situ Konger. "Apakah kamu benar-benar membunuh orang-orang yang ditempatkan di sini di makam Tianyu?" Salah satu lelaki tua itu menatap Ye Yunfei dengan tajam dan bertanya dengan suara yang dalam. "Ya, aku benar-benar membunuh mereka. Aku membunuh mereka semua, seolah tidak ada yang tersisa," kata Ye Yunfei dengan enteng. "Nah,
kamu mencari kematian. Melihat sikap Ye Yunfei, kedua penguasa alam berbintang itu sangat marah. Lakukan, bunuh anak sombong ini. Salah satu wajah lelaki tua itu menjadi gelap, dan dia berteriak. Segera, lebih dari selusin pembunuh dari makam Tianyu menyerbu dengan pedang panjang di tangan. Klon darah muncul dan langsung menampilkan kekuatan supernatural pengontrol darah. Semua pembuluh darah di tubuh pembunuh makam Tianyu itu pecah, dan aliran darah mengalir deras menuju klon darah dan ditelan dalam satu gigitan. Monster macam apa ini? Kedua lelaki tua itu terkejut. Su Fei, sepertinya kamu memang agak aneh, tidak heran kamu memprovokasi kami makam Tianyu. Wajah kedua lelaki tua itu menjadi serius. Berhenti bicara omong kosong, pukul saja jika kamu mau. Ye Yunfei tersenyum dingin. Kako, avatar Blood Rage berubah menjadi cahaya darah dan keluar, dan kabut darah yang mengepul meletus seketika, dan orang-orang di sekitar makam Tianyu merasakan darah di tubuh mereka mulai mendidih. Kecuali dua tetua di dunia membaca bintang, semua orang mulai terhuyung-huyung dan tidak bisa berdiri dengan mantap. Kekuatan klon darah saat ini dapat menghancurkan sebagian besar penguasa alam perampokan, dan bahkan penguasa alam bintang akan diganggu oleh kekuatan gaib pengontrol darah. Wah, ternyata kamu mengandalkan monster ini untuk memiliki kemampuan tempur yang begitu kuat. Aku selalu bertanya-tanya mengapa seorang anak dari generasi muda dapat menyebabkan kerugian besar pada makam Tianyu kita, jadi itu karena monster ini. Petik 2. Kedua lelaki tua itu berkata tiba-tiba, berpikir bahwa Ye Yunfei terutama mengandalkan avatar darah. Faktanya, setelah mendengar tentang berbagai perbuatan Ye Yunfei, semua penguasa dunia bintang di Tianyu Tum dan Course Realm tidak begitu percaya. Mereka pikir itu dibesar-besarkan, dan tidak peduli seberapa kuat seorang anak junior, kekuatannya adalah terbatas. Sepanjang hidup saya tidak berpikir saya telah membunuh master tingkat bintang. Hari ini, saya akan mencobanya dan melihat apakah saya dapat membunuh master tingkat bintang. Ye Yunfei menatap kedua lelaki tua itu, dan berkata dengan tenang, "Nak, meskipun monstermu memiliki kekuatan tempur yang aneh, tidak mungkin membunuh kita berdua." Kedua lelaki tua itu tidak bisa menahan amarah setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Saat berikutnya, kedua lelaki tua itu mengeluarkan pedang panjang mereka pada saat yang sama, melarikan diri keluar angkasa, dan berjalan menuju Ye Yunfei. Hanya saja Ye Yunfei telah mempelajari pergerakan makam Tianyu secara menyeluruh, dan dia dapat melihat lintasan kedua lelaki tua itu secara sekilas. Dengan memikirkan Ye Yunfei, sejumlah besar budak muncul di belakangnya, semuanya adalah kekuatan alam Hunyuan atau alam Daoyuan. Boom! Ye Yunfei menggunakan teknik rahasia garis jiwa boneka untuk mengekstraksi energi jiwa para budak itu. Dalam sekejap mata, kekuatan jiwa Ye Yunfei melonjak dengan cepat. Kemudian, Ye Yunfei menggunakan teknik rahasia garis jiwa boneka dan pedang jiwa langit untuk menyerang kedua lelaki tua itu. Nah, sihir macam apa yang kamu lakukan? Kedua lelaki tua itu menjadi pucat karena terkejut ketika mereka merasakan serangan kekuatan jiwa Ye Yunfei yang kejam. Ras jiwa adalah ras maju di dunia inti, dan para pejuang di benua Hongmeng jarang mendengar tentang ras aneh ini. Oleh karena itu, dia secara alami tidak tahu apa-apa tentang seni rahasia klan jiwa. Di bawah serangan terus-menerus dari benang jiwa boneka dan pedang jiwa langit, keadaan membaca bintang mulai tidak dapat bertahan di awal, dan dia menjerit, dan sudut mulutnya terus mengeluarkan darah. Di tengah keadaan membaca bintang, dia juga berjuang untuk mendukung. Sudah lama sejak aku menggunakan metode pembalikan waktu, kata Ye Yunfei lembut. Begitu kata-kata itu jatuh, Ye Yunfei melambaikan tangannya. Lebih dari 100 belati hitam muncul, memenggal kedua lelaki tua itu tanpa suara. Pedang luar angkasa. Kemudian, Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa dan segera menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia muncul di belakang kedua lelaki tua itu. Nak, kamu mencari kematian. Menghadapi serangan mengamuk Ye Yunfei, kedua lelaki tua itu menjadi sangat marah. Namun, sebelum mereka melawan, hukum lahir menutupi area sekitarnya dalam sekejap. Dalam rentang ini, waktu mulai berbalik, dan ruang juga goyah. Apa yang terjadi? Tubuhku di luar kendali. Pria tua di tahap awal pembacaan bintang itu berteriak ngeri. Ini adalah hukum waktu. Ada hukum waktu yang menarik kita kembali. Segera gunakan hukum waktu untuk bertarung. Pria tua di tengah keadaan membaca bintang itu berteriak.
Sudah terlambat, pisau putih panjang muncul di tangan Ye Yunfei, dan dia menebas lelaki tua itu pada tahap awal pembacaan bintang. Pisau waktu, orang tua ini pada tahap awal keadaan berbintang diserang oleh teknik rahasia benang jiwa boneka dan pedang jiwa langit, ditambah dengan efek teknik pembalikan waktu, yang membuat tubuhnya tidak dapat bergerak, dan sekarang dia bahkan lebih tidak dapat menahan pisau waktu. "Tolong aku!" Pria tua itu berteriak nyeri saat dia melihat pisau putih panjang di tangan Ye Yunfei menebas ke arahnya. "Nak, hentikan!" teriak lelaki tua lainnya dengan marah. Dia benar-benar ingin bergegas menghentikan Ye Yunfei, tetapi sulit baginya untuk bergerak. Engah! Pisau putih panjang menebas, memotong kepala manusia tahap awal berkekuatan bintang dengan satu pukulan, dan darah menyembur keluar. Kemudian, pisau panjang putih itu menebas pria tua lainnya. Puff! Pria tua itu memuntahkan beberapa suap darah, dan tubuhnya mulai terbakar. Dia membakar esensi dan darahnya. Gemuruh! Paksaan energi yang kuat dilepaskan dari tubuhnya, dan dia bahkan secara paksa melepaskan diri dari belenggu mantra pembalikan waktu, dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Pada saat ini, klon darah dan situ konger telah membunuh semua orang di makam Tianyu. Avatar darah melahap semua esensi darah di lapangan, termasuk esensi darah asli dari lelaki tua yang membaca bintang. Bab 1749. Orang tua, kamu cepat kabur. Ye Yunfei menatap pria tua yang berlari itu dan berkata sambil mencibir. Ye Yunfei mengerti bahwa dengan kekuatannya saat ini, akan sulit untuk mengejar master tingkat bintang. Karena di dunia tingkat tinggi, penguasa alam bintang sudah dapat meninggalkan benua, memasuki langit berbintang yang luas, berkeliaran dengan bebas, dan menyerap kekuatan langit berbintang untuk saya gunakan. Kakak Su, kamu sangat hebat, kamu benar-benar memenggal kepala master tingkat bintang. Sekarang, hilangnya makam Tianyu benar-benar besar. Situ konger datang di samping Ye Yunfei, berkata dengan senyuman. Untuk kekuatan super kuat seperti makam Tianyu, penguasa alam bintang adalah kekuatan inti yang sebenarnya. Sekarang makam Tianyu telah membunuh master tingkat bintang, itu benar-benar melukai otot dan tulangnya. Ini baru permulaan, ayo pergi ke Tian Wai Tian. Ketika kita kembali dari Tian Wai Tian, saatnya untuk mulai membunuh orang, kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Oke, situ konger mengangkat semangatnya. Sekarang dia semakin percaya pada Ye Yunfei. Selanjutnya, Ye Yunfei mengeluarkan kapal terbang hijau dan menuju Tian Wai Tian. Setelah 1 hari, markas makam Tianyu. Apa? Tetua Gong dibunuh oleh Su Fei. Hei, anak itu pantas mati. Raungan datang dari istana berbentuk pedang, mengguncang seluruh dunia. Di istana, seorang pria yang diselimuti cahaya pedang dingin memiliki ekspresi marah di wajahnya. Pria ini adalah kepala pemilik makam Tianyu. Pemilik makam, selama periode waktu ini, bocah Su Fei itu telah menyerang makam Tianyu kita. Setidaknya selusin sub pangkalan telah dihancurkan olehnya, dan semua pasukan yang ditempatkan di markas pembunuhan tanah kuno telah dibunuh olehnya. Bahkan para tetua istana dibunuh olehnya. Jika ini terus berlanjut, kami khawatir kehilangan makam Tianyu kami akan semakin besar. Seorang lelaki tua di sebelahnya berkata dengan suara yang dalam. Semuanya, menurut Anda mengapa Su Fei ini begitu akrab dengan situasi makam Tianyu kita? Sub basis makam Tianyu kita sangat tersembunyi, dan sulit bagi orang luar untuk mengetahuinya, tetapi Su Fei ini mampu secara akurat hancurkan lebih dari selusin dari kami berturut-turut. Tampaknya sub pangkalan makam Tianyu kami telah diselidiki secara menyeluruh. Bahkan Su Fei tahu tentang pasukan yang kami kirim ke stasiun di markas Desa Kuno. Mungkinkah bagian dalam mata-mata makam Tianyu kita? Pria tua kurus lainnya dengan mata tajam tiba-tiba berkata, itu benar. Mengapa anak itu, Su Fei, mengetahui situasi makam Tianyu kita dengan sangat jelas? Pejabat tingkat tinggi lainnya dari makam Tianyu juga merasa sangat aneh. Tidak, hadirin sekalian, bukan karena ada mata-mata di makam Tianyu. Saya telah mengirim orang untuk menyelidiki keberadaan Su Fei setelah dia datang ke dunia tengah China. Dia telah pergi ke kota bayangan bulan dan menghubungi Master Situ Konger. Saya pikir semua orang seharusnya pernah mendengar tentang Situ Konger. Petik 2. Pada saat ini, seorang penatua dari makam Tianyu berkata, Guru Situ Konger. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar kata-kata penatua. Tentu saja mereka pernah mendengar tentang Situ Konger dulu. Situ Konger sebenarnya mencuri dari tubuh seorang tetua dari istana Tianshan,
tetapi diperintahkan untuk dikejar dan dibunuh oleh Istana Tianshan, yang membuat semua orang di tengah bumi Cina tahu tentang itu. Dapat dikatakan bahwa Situ Konger hanyalah orang kecil di mata negara adidaya di China, namun popularitasnya tidak kecil. Itu benar, dikatakan bahwa Situ Konger mengumpulkan uang untuk menanyakan semua jenis berita dan rahasia China, dan bahkan seluruh benua Hongmeng. Dia mengaku tahu segalanya. Dari sudut pandang ini, alasan Su Fei sangat akrab dengan situasi makam Tianyu kita. Saya mengenalnya karena Situ Konger. Saya tidak menyangka bahwa Situ Konger benar-benar mampu, dan dia telah mengetahui begitu banyak tentang makam Tianyu kita. Seorang pejabat senior dari makam Tianyu berkata dengan gigi terkatup, "Pemilik makam, kita harus bergegas dan menyingkirkan Su Fei. Jika tidak, dia pasti akan menyerang makam Tianyu kita," kata seorang tetua dengan suara yang dalam. "Mulai sekarang, kerahkan lebih banyak kekuatan untuk memburu Su Fei. Juga, Situ Konger itu juga akan mati. Tak satu pun dari mereka yang bisa selamat." Pemilik makam itu mengangguk. "Ngomong-ngomong, saya baru saja menerima berita bahwa ada banyak energi ruang waktu yang tidak teratur yang dilepaskan di langit luar, dan ruang di sana tidak stabil secara tidak normal, dan banyak master deduksi telah menyimpulkannya. Sebuah celah akan terbuka. Sekarang banyak gaya telah terjadi mengirim ahli untuk mengamati." Tiba-tiba, seorang tetua yang tinggi dan kurus berkata kepada pemilik makam, "Ada perubahan dalam ruang Tianwei Tian." Pemilik makam dan pejabat tinggi lainnya semuanya terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Pemilik makam, menurut beberapa buku kuno, Tianwei Tian mungkin merupakan sudut dunia yang lebih maju dari benua Hongmeng kita yang menabrak benua Hongmeng, sehingga membentuk dunia rahasia kecil, energi dan hukum di dalamnya jauh lebih tinggi daripada benua Hongmeng jadi akan. Ada banyak harta dan peluang berharga di dalamnya. Banyak kekuatan di Middle Earth Senzu sedang bersiap untuk mengirim pasukan ke sana. Begitu celah dibuka di Tianwei Tian, pasukan ini akan memasukinya. Pemilik makam Tianyu kita kirim seseorang yang tinggi dan kurus penatua bertanya, "Jika kekuatan super kuat lainnya mengirim orang ke sana, maka kita juga harus mengirim orang untuk melihat makam Tianyu." Pemilik makam berpikir sejenak dan berkata, "Oke, aku akan segera mengaturnya," jawab tetua yang tinggi dan kurus itu. Pada saat yang sama, kapal terbang hijau Ye Yunfei terbang dengan cepat di atas langit Middle Earth China. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di dataran tinggi yang luas. Dataran tinggi ini disebut Chaos Flat. Seperti namanya, dataran tinggi yang kacau adalah tempat yang sangat kacau, penuh dengan retakan ruang gelap. Retakan ruang hitam ini seperti bekas luka di ruang ini, tidak mengarah kemanapun. Berjalan di dataran tinggi yang kacau ini, Anda akan menghadapi gugusan badai luar angkasa dari waktu ke waktu. Ye Yunfei mengeluarkan Situ Konger dari kapal terbang hijau, dan melihat ke dataran tinggi dengan suasana yang sangat tidak stabil di depannya. "Saudara Su, dikatakan bahwa ruang di sini sangat tidak stabil. Anda tidak dapat terburu-buru, jika tidak, pada titik tertentu, akan ada celah di ruang yang akan membelah orang menjadi dua." Mengenai dataran tinggi ini, ada beberapa teori di Middle Earth China. Ada yang mengatakan bahwa ada perang yang mengerikan di dataran tinggi ini pada zaman kuno, yang benar-benar menghancurkan ruang di sini. Ada yang mengatakan itu karena dunia tingkat tinggi lainnya menabrak ke dalam benua Hongmeng menyebabkan ruang di sini menjadi tidak stabil, dan beberapa mengatakan bahwa di benua Hongmeng kuno, seorang master top selamat dari kesengsaraan di sini, dan akhirnya menembus kehampaan dan naik ke alam dewa. Situ Konger berkata kepada Ye Yunfei, terlihat bahwa dia sangat akrab dengan situasi di dataran tinggi yang kacau. "Jangan khawatir, saya tidak takut dengan celah ruang." Petik 2. Ye Yunfei tersenyum. Ye Yunfei telah melakukan studi yang sangat mendalam tentang hukum ruang angkasa di kehidupan sebelumnya. Belum lagi benua Hongmeng, bahkan di dunia inti itu, tidak banyak makhluk yang bisa memahami hukum alam semesta, ruang lebih dalam dari Ye Yunfei. Bab 1750. Dataran tinggi yang kacau ini tidak cocok untuk terbang ke sini dengan pesawat ruang angkasa. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan terbang ke celah di angkasa. Saya tidak tahu di mana Anda akan diteleportasi. Saudara Su, kita hanya bisa mengandalkan spiritual kekuatan untuk terbang, kata Situ Konger. Oke, Ye Yunfei mengangguk. Ye Yunfei menyimpan perahu terbang hijau, dan dia serta Situ Konger memamerkan gerakan mereka menuju ke depan. "Kakak Situ, tetaplah di sisiku.
jangan takut dengan retakan ruang dan badai ruang angkasa itu," kata Ye Yunfei. Ye Yunfei membawa Situ Konger jauh ke dalam dataran tinggi yang kacau, dan Ye Yunfei mengabaikan celah ruang angkasa dan badai ruang angkasa yang dia temui, dan berjalan melewatinya secara langsung. Namun, yang mengejutkan Ye Yunfei dan Situ Konger adalah mereka bertemu seseorang tidak lama kemudian. Tim orang terbang di dataran tinggi yang kacau ini, dan mereka semua menuju Tian Waitian. Kekuatan orang-orang ini sangat bagus, dan tampaknya mereka berasal dari kekuatan yang relatif kuat. Aneh, biasanya tidak ada yang datang ke dataran tinggi yang kacau ini, mengapa begitu banyak orang datang sekarang? Pantas saja, apakah sesuatu terjadi di sini? Situ Konger bertanya dengan curiga. "Jangan pedulikan mereka, ayo cepat ke Tian Waitian." Ye Yunfei juga terkejut, tapi dia tidak mau ikut campur dalam urusan orang lain. Segera setelah, keduanya akhirnya sampai di tengah dataran tinggi yang kacau. Di depan berdiri puncak gunung yang aneh dan gundul, menembus ke langit. Alasan mengapa gunung itu aneh adalah karena bagian atasnya ilusi dan bahkan transparan. Bagian atas gunung tampak nyata dan tidak nyata, bergetar pelan. Dunia lain samar-samar terlihat di puncak gunung transparan itu. Di dunia itu, ada gunung, dataran, bumi, dan sungai. Saudara Su, bagian atas puncak gunung itu adalah Tian Waitian. Ada pintu masuk ke Tian Waitian di zaman kuno, tetapi kemudian ditutup. Dan bahkan, jika pintu masuk dan keluar tidak ditutup, tidak banyak orang yang berani masuk, karena di dalam sangat berbahaya. Situ Konger menunjuk ke bagian atas gunung dan berkata, "Aku tahu hal-hal ini." Ye Yunfei mengangguk. "Ada begitu banyak orang di sini." Ye Yunfei melihat sekeliling dan mengerutkan kening tanpa sadar. Saat ini, banyak orang datang ke daerah ini. Semuanya memiliki aura yang luar biasa dan jelas sangat kuat. Mungkinkah sesuatu terjadi pada Tian Waitian? Orang-orang ini adalah beberapa kekuatan yang lebih kuat di dunia tengah China. Lihat, orang-orang dari dunia mayat juga datang, dan ada juga beberapa orang lain dari kekuatan super kuat. Orang-orang itu, Situ Konger juga merasa aneh. Lihat, mereka adalah orang-orang dari makam Tianyu. Tiba-tiba, Situ Konger menunjuk sekelompok orang yang berlari ke arahnya di kejauhan, dan berkata dengan lembut. Ye Yunfei menoleh dan menemukan bahwa orang-orang itu benar-benar milik makam Tianyu. "Tidak, orang-orang dari istana Tianshan juga ada di sini. Kakak Su, aku akan menghilang. Orang-orang dari istana Tianshan memiliki niat buruk untukku." Petik 2. Tiba-tiba, Situ Konger berkata dengan terkejut, lalu dia menghilang tanpa jejak. Di kejauhan, sekelompok orang dengan aura kuat datang dengan cepat dan mendarat di dekat puncak gunung. Mereka memang orang-orang dari Istana Tianshan. Istana Tianshan memiliki status yang sangat tinggi di Tiongkok Tengah, dikenal sebagai istana pertama di benua Hongmeng, dan diakui sebagai negara adidaya terkuat. Segera, para ahli dari pasukan lain di sekitar mereka melangkah maju dan menyapa orang-orang di Istana Tianshan. "Penatua Liu, saya sudah lama tidak melihat Anda. Saya sangat merindukan Anda. Saya tidak pernah mengira Anda akan memimpin tim di sini." Petik 2. Beberapa lelaki tua mengelilingi seorang lelaki tua berjubah abu-abu di Istana Tianshan, dengan sangat antusias. "Hehe, kamu tidak harus sopan. Saya mendengar ada perubahan ruang di sini di Tian Waitian, dan saya penasaran, jadi saya datang ke sini untuk melihatnya," kata Penatua Liu sambil tersenyum. "Penatua Liu, menurut Anda apakah portal masuk dan keluar Tian Waitian benar-benar akan dibuka kembali?" Portal masuk dan keluar Tian Waitian ditutup pada zaman kuno. "Mengapa tiba-tiba terbuka lagi setelah sekian lama?" tanya seorang lelaki tua. "Aku juga tidak tahu. Sekarang tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apakah pintu masuk dan keluar Tian Waitian benar-benar akan dibuka," kata Penatua Liu menggelengkan kepalanya. "Mari kita tunggu dan lihat." Penatua Liu menambahkan, "Ya, masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa pintu masuk dan keluar Tian Waitian akan dibuka kembali. Kita hanya bisa menunggu dan melihat." Yang lain mengangguk satu demi satu. Benar saja, ruang di mana Tian Waitian berubah, dan terus berputar dan berubah. Tidak heran itu menarik begitu banyak orang. Pada saat ini, Ye Yunfei dengan hati-hati mengamati ruang di mana Tian Waitian berada, dan berpikir sendiri, "Ya, aku juga merasa bahwa ruang di atas gunung itu memang sangat tidak stabil." Pada saat ini, transmisi suara Situ Konger terdengar di lautan jiwa Ye Yunfei.
Kakak Situ, kemampuanmu untuk berubah benar-benar brilian, bahkan aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya dari yang palsu. Ye Yunfei menyapu sebuah batu besar di sampingnya, dan tidak bisa menahan senyum lembut, diam-diam mengaguminya di dalam hatinya. Kakak Su, kamu tidak harus rendah hati. Teknik transformasiku hanyalah cara kecil. Kakak Su, kamu bisa membunuh penguasa dunia bintang sekarang. Ini adalah kemampuan yang sebenarnya. Dibandingkan denganmu, aku jauh di belakang. Jawab Situ Konger. Oke, ayo masuk ke Tianwei Tian, kata Ye Yunfei. Kakak Su, apakah kita akan memasuki Tianwei Tian sekarang? Tapi, bagaimana kita masuk? Situ Konger tidak bisa menahan keterkejutannya saat mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Jangan khawatir, aku akan membawamu masuk. Ikuti saja aku. Ye Yunfei tersenyum. Oke, mungkin aku tidak percaya apa yang orang lain katakan, tapi aku percaya apa yang kamu katakan, Kakak Su. Situ Konger mengangguk. Ayo pergi. Jika kamu tidak ingin mengungkapkan identitasmu, jadilah orang asing, kata Ye Yunfei, lalu berjalan menuju gunung di depannya. Oke, Situ Konger berubah menjadi pemuda yang aneh dan gemuk, mengikuti Ye Yunfei. Keduanya memamerkan gerakan mereka dan menembak ke arah gunung di depan mereka. Hei, lihat, siapa dua anak laki-laki keturunan itu, dan mereka bergegas menuju langit. Kedua anak laki-laki ini sudah mati. Ruang di mana Tianwei Tian sekarang sangat tidak stabil dan terus-menerus terdistorsi. Sangat kacau. Jika Anda memasuki ruang dan waktu yang kacau, jika Anda tidak hati-hati, Anda akan dihancurkan oleh energi kacau dan hukum ruang dan waktu. Petik 2. Ye Yunfei dan Situ Konger baru saja bergerak, dan orang-orang di sekitar melihatnya dan berteriak kaget. Kalian berdua orang kecil tidak ingin mati, segera berhenti. Seorang pria tua yang dihormati berteriak keras. Petik 2. Hah, semuanya, lihat, anak itu sepertinya adalah Su Fei. Petik 2. Tiba-tiba, seorang lelaki tua di dunia mayat menatap Ye Yunfei dengan ekspresi marah di wajahnya. Ya, dia adalah Su Fei. Dia benar-benar lari ke sini. Petik 2. Master lain di dunia mayat juga mengenali Ye Yunfei dan sangat terkejut. Anak itu adalah Su Fei. Petik 2. Saat ini, orang-orang di makam Tianyu juga mengenali Ye Yunfei, dan mata mereka menunjukkan niat membunuh. Bersambung.